Di Penanggalan ini kami punya satu kebun buah seluas 20 hektar dengan jantungnya adalah embung. Kenapa kami buat embung sebagai jantung? Karena dengan prinsip adalah semua komoditas buah, jantung utamanya adalah air. Jadi kami tidak ada kebun yang tanpa air. Jadi kami bangun embung di sini, satu embung dengan volume 12.000 meter kubik, mengairi sejumlah 20 hektar. Jenis komoditas yang kami tanam di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah durian montong sejumlah 2.800, dan ini seperti yang Bapak lihat adalah lengkeng jenis itoh sejumlah 300 batang. Jenis itoh ya Pak? Itoh, ya. Ini asli dari Thailand, introduksi ke Indonesia. Kebetulan pada saat ini baru berbunga, beberapa pohon yang lain juga berbunga. Kemudian integrasi ke TTP, kami menggunakan pupuk-pupuk organik bersinergi dengan hasil peternakan dari ternak kambing yang ada di TTP, yang didampingi oleh TTP. Berapa lama Pak? Saat ini kami masuk ke tahun ketiga. Ini ditanam tahun 2013 akhir, masuk 2014, jadi ini tahun ketiga. Sebenarnya lengkeng jenis ini bisa berbuah di umur berapapun, karena kami menggunakan zat pengatur tumbuh atau booster, atau bisa disebut juga perangsang buah. Tapi kalau seandainya kita baru setahun kita buahkan, nanti kita kena undang-undang perlindungan anak. Buahkan anak buah. 1 tahun udah berbuah belum? Sekarang ya? Saat ini belum ada, karena serentak kemarin kami booster bulan Agustus, dan saat ini baru serentak berbunga sampai fase ini. Jadi kira-kira dia panen 5 bulan dari saat ini, 5 bulan dari sekarang. Kalau nggak dipakai booster berapa lama? Bisa Berapa berproduksi lama? Dia secara alami, tapi tingkat di bawah pembosteran buatan. Ya, itu berapa lama Mas? Produksinya sangat kecil, tidak menguntungkan secara ekonomis, karena itu kita perlu pembuahan secara buatan. Normalnya kalau tanpa booster, Normalnya Tanpa booster mungkin umur berapa? Umur 3 tahun bisa. Nggak berubah. Maksimal paling 2 kilo, 1 kilo rata-rata. jadi booster itu hanya untuk Merangsang ini ya. Apakah ada bagi hasil atau bagaimana dengan pemeriksaan? Sejauh ini dari organisasi yang kita buat, rencana kedepannya bentuknya koperasi, tapi saat ini baru paguyuban. Kami baru sebatas bikin draft. Jadi ada nanti berapa persen untuk kelompok, berapa persen untuk pemilik yang status Sultan Ground dan status milik pribadi. Itu sudah kami draft, tapi belum kami lahirkan secara resmi, karena memang secara umum pohon belum berproduksi secara maksimal. Nah, pas pemasarannya mau dibikin seperti apa? Bagaimana pengorganisasiannya gitu? Seperti apa? Jauh-jauh hari sebelum satu SPT, kita sebut sebagai SPT ya. Jadi kebun buah yang terdiri dari embung dan tanaman produknya ini kita sebut sebagai SPT. Jauh hari sebelum satu SPT terbentuk, kita sudah mulai membentuk organisasi dari hulu sampai hilir, termasuk juga di dalamnya produksi sampai pasca panen. Jadi semuanya sudah terstruktur, kita tinggal melaksanakan nanti. Seperti apa tuh Mas? Yang sekarang apa ini gini maksudnya? Kita jual, tadi kan bilang pasca panen. Ya. Sampai ini produknya mau dikemas jadi Betul. olahan atau dalam bentuk buah jualnya? Kalau sejauh ini kita masih dalam bentuk buah, tapi dalam kemasan yang sudah modern. Artinya di situ kita nanti punya program untuk wrapping, untuk pemberian label dan sebagainya yang meningkatkan nilai tambah dari nilai jual dari produk kita. Itu semuanya sudah kita formulasikan, tinggal kita pelaksanaan ketika nanti sudah mulai berbuah maksimal. Oke. Ada lagi? Lengkeng dan berapa pohon? Ya, komoditas durian kita 2.800, kemudian lengkeng semuanya jenis itoh itu 300. Itoh. Itoh. Semuanya di dalam areal seluas 20 hektar. Berapa orang yang terlibat? Petani aktif kita sebut sebagai petani inti. Ini di sini kita punya 80 orang. 80 kakak. Tadinya mereka apa profesinya? Petani biasa. Sebelum kita tanami kebun buah ini adalah areal-areal tanaman palawija yang tidak produktif sebagian besar, dan sebagian besar lagi berupa berumbul, semak-semak belukar tidak produktif. Kita habisi, terus kita bangun sebuah sistem kebun profesional seperti ini. Kalau lengkeng ini masa panennya gimana? Sampai berapa Maksudnya 1 tahun itu apakah berapa bulan dia ritme panennya? Itu bedanya kelengkeng zaman dulu dengan sekarang. Kalau dulu kita ikut mereka
sekarang mereka harus ikut kita karena adanya pembuahan secara buatan tadi. Normalnya secara biologis dia mampu diproduksikan setahun sekali. Jadi setelah mulai masa pembosteran awal sampai dengan siap panen itu selama 7 bulan. Kemudian 5 bulan sisanya kita gunakan untuk pemulihan, recovery, pemupukan. Kemudian tahun berikutnya lagi kita booster lagi.